apa yang harus lu lakukan gitu kalau misalnya lu udah lihat sebuah story ya, sebuah katalis kok bagus kan. Kalau gua udah dapat nih sebuah story, nah apa yang gua harus lakukan? Katanya nggak boleh langsung itu ya, langsung jebret, jebret, jebret gitu kan ya. Nah, jadi apa yang lu harus lakukan? Nah, ini gua cuman mengulang aja ya. Kalau kita itu harusnya punya setiap trader itu harusnya punya ritual ya. Ritual itu saya nggak menemukan padanan kata yang cukup bagus ya. Mungkin bagi sebagian orang ritual ini agak-agak negatif ya. Tetapi ini sebenarnya umum ya kita kita lakukan. Contoh misalnya ya mungkin di dalam kehidupan beragama lah ya. Lu ikut misa, lu ke sholat Jumat, segala macam. Itu kan ada ritualnya. Maksudnya ritual itu dalam arti gini. Lu masuk gereja, lu ngapain kan? Nah, pada saat lu ikut misa, nanti dia ada itu tanda dimulainya misa, dan lain sebagainya. Itu sampai akhirnya penutup gitu kan. Nah, sama kan kayak sholat Jumat juga ada kan. Termasuk agama-agama yang lain lah ya. Artinya kita semua begitu kita mau mengikuti ibadah, kita tahu gitu loh step by stepnya. Pada saat ini habis ini mau ngapain, habis ini mau ngapain. Jadi nggak setiap orang itu jadi seragam kan. Ya, benar ya. Jadi akhirnya tujuan lu tercapai. Intinya begitu kan. Nah, sama setiap trader itu harusnya memiliki ritual itu. Jadi lu kalau melihat sebuah story, ya kalau misalnya gua harus langsung bertindak seperti zaman-zaman itu zaman-zaman newbie, nah gua nggak mau kayak gitu lagi. Apa yang harus gua lakukan? Ya jadi stepnya itu jelas gitu. Oh, kalau gua dapat satu story, ya gua mulai ini, gua mulai ini, gua mulai ini, gua mulai ini gitu kan. Nah kalau di kita kan kita ada namanya trading framework kan. Jadi frameworknya, jadi kalau gua dapat sebuah story, nah gua harus ngecek mana ini step satu ya, kemudian gua harus ngecek kemana ini step 2. Kemudian cek step ketiga sebelum gue entry loh ya. Nah setelah gue entry pun itu ada namanya waktu gitu kan. Jadi gue akan let the profit run ya. Jadi follow the trend sampai dia patah. Berarti di dalam situ ada namanya trailing stop dan lain sebagainya. Nah kemudian habis itu gue tutup dengan jurnal. Ya betul ya. Jadi itu adalah sebuah bangunan atau sebuah ritual yang akan dijalankan oleh setiap trader. Nah setiap trader mungkin punya punya cara-cara yang berbeda. Ada yang udah skip aja fundamental. Trader kan nggak butuh fundamental kan. Mungkin dia skip itu, dia langsung ke technical. Ya atau bisa aja dia nggak perlu risk management, langsung hajar. Nah kayak gitu-gitu kan sebenarnya ritual dari setiap trader kan. Nah ritual itu bisa iya, bisa benar buat sebagian orang, bisa juga mungkin karena ritualnya yang salah, maka ya udah dia mengulangi terus yang namanya kerugian kan. Kalau lu punya ritual seperti itu, kemudian lu punya jurnal, kemudian lu evaluasi, maka ritual ini pasti akan lu terus perbarui. Saya bisa mencapai ritual seperti ini, ya tentu dia ada prosesnya. Nggak serta-merta begitu pas saya mengenal trading, kemudian habis itu gue tahu ritual ini. Enggak. Tapi kalau sekarang mungkin ngomongnya berbeda ya. Pasti kalau teman-teman sebelum trading ya kita akan mulai membuat ritual ini. Ya, tapi kalau misalnya yang kemarin-kemarin kita nggak tahu apa-apa, ya pasti lu nggak akan tahu ini. Gitu ya. Jadi setiap trader itu harusnya punya. Teman-teman nanya, apa yang harus gue lakukan? Nah, kalau kalau saya, kalau kita gitu kan, kita melakukan hal kayak gini kan. Kita cek, ini story nih, keluar nih. Tiba-tiba si Trump mengatakan mau perang tarif kan. Nah, jadi story ini akan ngarah kemana nih? Ya, berarti kita mulai cek kan. Pasti ada yang dapat keuntungan, pasti ada yang dapat kerugian kan. Nah, yang kita fokusnya pasti yang untung-untung ini nih. Nah, cuma kalau kemarin kita lihat tuh hampir semuanya rugi ya. Jadi akhirnya ya udah kita tidak melakukan apapun ya. Jadi artinya story itu kalau tidak ketemu atasnya, ya udah kita selesai gitu loh. Jadi makanya kenapa kemarin kita pegang cash aja. Kenapa yang diuntungkan dari katalis ini nggak ada. Ya hampir boleh bang tidak ada. Ya karena itulah makanya kita lebih baik kita pegang cash aja, tunggu ini lewat, nah baru kita mulai gitu kan. Ya, nah sama kayak kemarin kan. Kemarin kan kita udah lihat nih, oh katalisnya. Kalau lu berusaha sekali mencari bottomnya indeks harga saham gabungan, kan setengah mati ya. Kita nggak pernah tahu kan bottomnya itu di mana kan. Yang bisa kita raba-raba itu adalah indikator-indikatornya. Begitu kita udah dapat semuanya, kenapa kita berani all in atau all out di daerah situ? Ya karena kita lihat katalisnya yang menyebabkan kejatuhan market itu sudah redup, kekuatannya itu sudah mulai nggak kuat lagi ya, nggak, pengaruhnya itu sudah sangat lemah kan ya. Karena dia sudah sangat lemah, maka ya katalis itu akan kita pinggirkan. Ya kita lihat nih, begitu katalis ini lewat,
pasti ada saham-saham bagus yang under value karena kejutan dari si Trump kemarin kan. Itu adalah saham-saham yang akan kita incar. Begitu katalis ini keangkat atau katalis yang tadinya menyebabkan kejatuhan ini mulai tidak kuat lagi. Mana saham-saham yang under value karena kejatuhan, karena katalis kemarin, begitu katalisnya udah, nah ini yang kita masuki. Gitu. Kalau teman-teman mungkin masih ingat, kita bilang kalau market sedang jatuh-jatuhnya, kita fokus pada big cap kan. Ya, atau saham-saham blue chip gitu ya, saham-saham big cap, terutama 4 bank besar kan. Tujuannya adalah untuk memperhatikan bahwa ini kelihatannya saham-saham ini, saham-saham bagus ini akan menjadi under value karena gerakan yang digerakkan oleh emosi. Tahu sendiri lah kalau yang sesuatu yang digerakkan oleh emosi, faktor fundamental, teknikal, logika segala macam kan udah pasti tidak akan diperhitungkan kan. Nah, karena dia udah berjalan karena emosi, maka banyak sekali saham-saham yang bagus itu akan under value. Benar-benar nilainya itu di bawah. Karena itulah kita tungguin kan. Nah, jadi kalau lu dapat misalnya yang punya saya kan kayak misalnya BBCA, kemudian kita ambil BBNI, mungkin teman-teman ada ambil BMRI, BBRI, ya segala macam. Ini yang pasti teman-teman akan bisa merasakan gitu. Bahwa oh iya benar, story katalis itu akhirnya mendapatkan keuntungan buat kita. Itu ritual. Ya itu ritual, lu kapan lagi gitu dapat saham yang bagus sekali, harga diskon, murah lagi kan, kemudian habis itu kita bisa keep. Lu mau keep sampai long term juga sebenarnya it's okay, selama tidak ada kejadian luar biasa yang akan menjatuhkan saham-saham itu lagi. Kalau misalnya tidak ada, ya lu akan ada di bagian waktu. Cuma tinggal waktu aja. Lu tinggal follow the trend sampai trend itu patah. Ya, kapan big cap itu bisa sampai patah trend? Yaitu pada saat kejadian-kejadian luar biasa. Itu adalah ritual. Itu kayak kita bilang apa ya? Syarat ketentuan. Lu kalau lihat market jatuh, maka ritual kita itu udah langsung tertrigger gitu kan. Oh, gua tinggal lihat big cap gitu kan. Nah, begitu market lagi bagus, kita nggak fokus lagi ke big cap. Yang kita fokus itu adalah pada saham-saham lapis 2, lapis 3. Ya, itu adalah syarat ketentuan gitu kan. Ya, itu pasti harus menjadi bagian dari ritual, teman-teman. Ya, berarti apa yang kita lihat gitu dari situ. Nah, kalau ini sekarang kan udah mulai kelihatannya mulai bagus gitu kan, mulai kelihatannya bagus. Nah, karena itulah makanya kenapa udah mulai kita lari ke saham lapis 2, lapis 3. Kita udah nggak bakalan memperhatikan big cap. Nah, kalau lu udah punya big cap dari lu tampungan lu pada saat market lagi jatuh, ya sudah itu berarti udah masuk ke dalam time ini, di dalam waktu itu ya, kita udah let the profit run. Kita udah trailing stop di daerah situ ya. Udah kelar gitu di daerah situ ya. Nah, apa yang kita lakukan next? Berarti kita bangun lagi ritual yang baru. Ada story di daerah lapis 2, lapis 3 nggak? Gitu ya. Dan terus naikin ke atas. Gitu. Nah, ini harusnya menjadi sebuah ritual. Nah, kemudian jangan pernah lupa yang sering kita lakukan cuma adalah oke lah story dia lihat ada sebuah story ya, ada sebuah apa ya bisikan-bisikan gitu. Kemudian lu cek fundamentalnya bagus, teknikalnya bagus ya. Dia bikin risk management good gitu kan. Nah, tapi dia habis itu sampai di daerah sini aja udah. Saya mau katakan kepada teman-teman ya, ini yang sering kita lupakan, jurnal. Jurnal itu walaupun lu sudah setup gue udah jadi ya, strategi gue udah jadi, gue udah profit konsisten dan lain sebagainya, jangan pernah tinggalkan itu jurnal. Kenapa? Karena jurnal itu yang akan membantu lu semakin mempertajam lu. Gitu ya, semakin mempertajam lu. Hari ini kan saya posting di IG, saya juga ada post di YouTube juga ya. Langkah-langkah teman-teman, bagaimana lu bangun jurnal itu. Apa yang sebenarnya lu lihat dari jurnal itu dan lain sebagainya ya. Nah, itu semoga bisa cukup membantu ya. Kalau buat saya, ini sangat membantu sekali. Apalagi pada saat sekarang kan saya lagi bangun setup atau strategi di forex juga kan. Ini sangat membantu saya. Ya, jadi kita bisa ngeliat nih, lu menjalankan trading lu karena emosi, karena ikut-ikutan, atau benar-benar karena sebuah strategi gitu. Lu bisa lihat dari jurnal itu. Karena kalau lu cuman, oh ya udah, gue merasa gue udah bener kok. Semua step-step yang gue jalankan ini sudah bener. Nah, kalau udah namanya merasa kan nggak ada data, nggak ada bukti, nggak ada fakta kan. Nah, kalau lu nggak ada bukti, nggak ada data, nggak ada fakta, kita nggak bisa ngomong bahwa lu bener atau enggak. Gitu. Tapi begitu lu jurnalkan, nah makanya lu bisa lihat balik gitu. Apa yang kita ocehin setiap hari di sini, itu lu bisa lihat gitu. Bener nggak yang diocehin itu bolak-balik itu lagi gitu. Ya jangan. Nah, kalau lu tahu di mana salahnya lu, maka lu tahu di mana harus membetulkannya.
Tapi kalau misalnya lu tidak pernah tahu salah lu, kan kalau lu cuma merasa-rasa semua orang tidak mau disalahkan, semua orang pasti akan mengatakan bahwa gue bener kok, apa yang gue lakukan bener kok, nggak mungkin gue lakukan salah. Ada orang tiba-tiba bilang, oh iya gue salah. Kan jarang sekali orang-orang seperti itu ya, pasti dia akan membela diri dulu kan. Ah enggak ah, gue kayaknya nggak merasa deh gue salah gitu dari situ. Kan pasti ngomong gitu kan. Sama halnya dengan di dalam trading, apalagi lu cuman digerakkan oleh emosi. Kalau digerakkan oleh emosi kan itu cuman autopilot doang. Pada saat autopilot, makanya kita belajar tentang itu ya, bagaimana kerja si otak itu kan. Otak akan mengeluarkan memori-memori yang memang sudah tersimpan di dalam otak kita dan bertindak sesuai itu. Dan karena lu bertindak sesuai dengan memori dalam otak lu, ya lu merasa lu benar. Pasti lu merasa lu benar gitu. Karena itulah makanya ini perlu disabotase, perlu dikasih lihat gitu, kasih lihat bahwa lu salah. Maka ini harus ada usaha untuk membetulkan gitu. Karena itulah makanya ini jurnal. Dalam banyak hal lu lihat kayak pembukuan-pembukuan atau perusahaan-perusahaan yang bergerak besar itu selalu pembukuannya jelas. Pembukuannya selalu clear. Bahkan kalau kita mau lihat ini story ini bisa berdampak kepada saham-saham apa saja yang kita lihat kan adalah pembukuannya, ya kan? Nah, trader, lu kalau mau benar-benar berkembang bertumbuh, ya lu harus punya pembukuan itu. Dengan adanya pembukuan itu, maka lu tahu gitu loh. Oh, gua udah bergerak di jalan yang pas belum? Di jalan yang benar apa belum? Kalau belum, di mana nih? Jadi cepat-cepat sadar untuk balik lagi ke jalan yang benar. Ya, itu ritualnya. Ya, saya cuma mau